Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI di rumah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sore hari ini kembali hadir sentuhan kolbu selama 30 menit ke depan. Kita akan mendapatkan satu kesejukan dari narasumber yang akan memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan juga wawasan keagamaan kita. Di studio sudah hadir narasumber dan juga para jamaah dari Majelis Taklim Masjid Baitus Salam Ngebel Gede, Ngaklik, Sleman, Yogyakarta. Assalamualaikum ibu-ibu bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir sore hari ini, cerah sekali ya, pakai seragam warnanya ngejreng gitu, tambah sejuk, tambah segar gitu ya. Baik, kita akan bersama dengan Ustadz, yaitu Ustadz Kiai Haji Fauzan Thohir Esos Islam, SOI. Oke, Assalamualaikum Ustadz Fauzan. Apa kabar? Alhamdulillah. Ya, terima kasih sudah hadir. Dari Jogja aja apa dari mana nih Ustadz? Saya kebenaran dari Palembang. Oh, dari Bung Palembang. Selamat Ya, datang di Jogja. alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sudah bisa kesini ya, hadir untuk berbagi ilmu dengan jamaah di studio dan juga pemirsa TVRI di rumah. Ada Ca Abu Riza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah siap ya Bu ya? Sudah siap dong, udah cerah. Sentuhan kol Bu. Ya, mudah-mudahan semakin sejuk. Di tema sore hari ini terkait dengan nikmat yang pertama kali disyukuri. Kalau kita bersyukur, maka akan ditambah nikmatnya. Begitu ya Ustadz ya? Ya. Nah, apakah memang ada prioritas karena temanya adalah nikmat yang pertama kali disyukuri? Kita akan bersyukur dengan nikmat apa saja gitu. Memang ada prioritas gitu? Ada prioritas. Iya, Karena silakan. berbicara bersyukur. Syukur itu kalau bahasa Arabnya syukur. Kalau bahasa Indianya sukri. Kalau bahasa Inggrisnya thank you, atau bahasa kita terima kasih. Bahasa kita. Artinya bersyukur ini kita harus kembalikan kepada Allah. Apa hakikat dari bersyukur? Karena Allah ulangi di surat Ar-Rahman, surat 55 ayat 13. Tolong Kak Abu dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Nikmat mana yang kamu dustakan? Ibu ini ditanya oleh Allah, bertanya dengan kita, nikmat mana yang kamu dustakan kata Allah. Tambah lagi surat 55 Al-Rahman ayat 16-nya. Ayat 16-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Diulang oleh Allah. Kurang puas ibu. Allah nanya lagi di dalam Al-Quran. 18 saja. 55. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Ditanya. Ditanya buat kita semua. Ditanya buat ibu. Ditanya buat bapak semua. Kurang yakin. Tak tambahin lagi. Ayat 21-nya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Diulang oleh Allah. Dan ini diulang oleh Allah di surat Ar-Rahman, surat ke-55 dari ayat 13 sampai di akhir ayat itu 31 kali. Bahwa nikmat ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pembawa acara bilang, kalau kita bersyukur nikmat Allah tambah. Ketika kita menyukur nikmat Allah tambah, ketika kita kafartum, ya, diazab oleh Allah. Kafar itu kafir. Coba buka aja. Surat 14 Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sungguhnya azabku sangat pedih. Di situ ada kata-kata kafartu, kafaru, atau kafir. Jadi kafir tidak bisa diartikan non-muslim atau non-agama lain. Jadi ketika manusia, siapapun manusianya, Islam apapun, ketika dia bersyukur, tidak bersyukur nikmat Allah,
maka di mata Allah disebut kafir. Jadi kata-kata kafartum di situ disebut kafir. Maka penting kita bersyukur dengan nikmat Allah. Kita pernah bersyukur kesehatan, kesempatan, waktu, keimanan. Tapi kita pernah bertanya dengan Allah, ya Allah, nikmat mana yang harus saya syukuri dengan Allah? Karena urusan ini semua dikembalikan kepada Allah. Surah 3 Al-Imran 109. Ibu tanya kepada diri ibu, bertanya, ya Allah, mana nikmat mana yang harus saya syukuri dalam hidup ini? Coba baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilaihi turja'ul umur. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semuanya kepunyaan Allah, dan semua dikembalikan urusan itu kepada Allah. Pertanyakan pada diri kita masing-masing, ya Allah, nikmat mana yang harus syukuri dalam hidup ini? Apakah nikmat kesempatan? Apa nikmat keimanan? Apa nikmat kesehatan? Kita tidak pernah bertanya dengan Allah. Ya kan? Coba kita pikirkan dan renungkan dalam hidup kita. Ustadz Fauzan, saya ingin tanya, apa yang membedakan kita bersyukur atau tidak bersyukur? Karena kadang kita bersyukur pun nggak paham seperti apa kita harus bersyukur. Apakah cukup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, saya mendapatkan rezeki yang banyak, kesehatan misalnya. Apa yang membedakan tidak bersyukur dan bersyukur? Orang yang bersyukur bukan sekedar lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah itu segala puji. Ya. Ketika kita bersyukur, kita memaafkan apa yang diberikan Allah kepada kita. Maka, Mbak, ketika kita bersyukur, kita perlu bertanya, ya Allah, ketika dari Pak RT sampai ke Presiden, marilah kita bersyukur kesehatan, kesempatan, kenikmatan. Tapi dari RT sampai ke Presiden pernah tanya dengan Allah, ya Allah, kira-kira saya bersyukur apa pertama kali? Maka hari ini para jamaah di TVRI ini dan pemirsa yang ada di luar, penting sekali. Karena pelajaran pertama kali dari Allah sebelum kita kenal Iqra, sebelum kenal apa itu Islam, kita diajarin bersyukur. Adam, kenapa tergelincir dari surga? Karena dia tidak tahu tata cara bersyukur. Kira-kira ibu sekalian jamaah, kira-kira penting gak saya bahas hari ini? Penting. Penting atau tidak, Bu? Penting. Penting. Kalau penting silakan ibu nanti dicatat, dibawa ke rumah masing-masing. Pertama yang harus kita syukur, yang sedikit manusia bersyukur. Mari kita tanya, buka ayat Quran ini. Surat 32 As-Sajdah ayat 9. Kita lihat ayatnya. Yang sedikit manusia lupa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya roh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Tuhan bilang pendengaran, penglihatan, dan hati. Sedikit manusia bersyukur. Ada manusia bersyukur ini. Ada orang punya mata tapi nggak melihat, Bu. Dan ini diulang oleh Allah berkali-kali. Tadi surat apa, Cak? 23 ya? Ya, 32. 32. Sekarang kita tak tambahin satu ayat. Surat 23 Al-Mu'minun ayat 78. Ini pun diulang oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwa alladzi ansha'alakum as-sam'a wal absara wal afidah. Qalilan ma tashkurun. Qalilan ma tashkurun. Dan dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan, dan hati. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Kalau Allah bilang sedikit, berarti yang bersyukur pendengaran, penglihatan, dan hati sedikit kata Allah. Kenapa? Ketika manusia lahir, keluar dari ibunya, itu tidak tahu apa itu Islam, apa itu iman. Ketika keluar, fungsi pertama, pendengaran, penglihatan, dan hati agar bersyukur. Surat 16 An-Nahl ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Tahan. Wa akhraja min butunihim
la ta'rifu syai'an. Ketika keluar dari ibu kita, mau dia profesor, mau dia dokter, tidak mengetahui sama sekali. Tapi Allah bilang apa? Diajarkan Allah. Dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Agar bersyukur. Jadi, Pak, banyak nggak pemberi masyarakat? Karena penting sekali ketika kita berbicara tentang bersyukur, bahwa pendengaran, penglihatan dan hati bersyukur. Pertanyaan dalam diri kita, kenapa Allah tidak memerintahkan kita bersyukur kesehatan? Salah? Tidak. Kenapa Allah tidak memerintahkan kita bersyukur rezeki, atau anak, atau istri, ataupun suami, atau mobil, kendaraan? Kenapa Allah tidak bilang itu? Tuhan punya maksud di sini. Karena rezeki yang di luar kita, itu rezeki datang. Tapi rezeki pada diri kita. Nah, kenapa Allah bicara ketika kita bersyukur pendengaran, penglihatan hati? Karena ini yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Surat 17 Al-Isra ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabnya. Artinya yang dipertanggungjawabkan Allah bukan rezeki pendatang. Mobil tidak ditanya, buat apa mobil itu? Kita tidak ditanya berapa banyak kita punya istri, kalau istrinya banyak. Ya kan, Bu? Bukan itu ditanya. Ya kan? Kita tidak ditanya bahwa harta kita berapa banyak. Kita ditanya berapa lo punya jabatan. Enggak ditanya oleh Allah. Yang ditanya, apa yang kau gunakan pendengaran, penglihatan hati. Maka ini penting, kata Allah. Maka itu diajarkan oleh Rasulullah dengan berwudu. Maka ketika kita berwudu, ketika kita basuh muka kita, hakikatnya bukan basuh muka. Kalau basuh muka, namanya mencuci muka, pakai sabun juga bisa. Tapi membasuh muka, artinya membasuh penglihatan. Penglihatan ini dibawa kemana? Ketika kita basuh telinga kita, yang kita basuh bukan telinga kita, tapi pendengaran kita. Kemana pendengaran ini? Berapa orang dari pendengaran? Dari penglihatan, pendengaran masuk ke hati, tangan, kaki, mulut menjadi saksi. Itu yang membuat manusia terjerumus dari dalam kesesatan dan neraka. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ya kan? Penting sekali. Karena ketika manusia tidak bersyukur pendengaran, penglihatan, dan hati, dan dia tidak memanfaatkan, inilah isi neraka sebenarnya. Terakhir, ini ayat yang luar biasa. Nanti silakan nanti pembawa acara bertanya apa saja. Surat 7, 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Apa, Bu? Isi neraka itu kebanyakan dari apa? Jin dan Dari jin dan manusia. Jadi isi neraka itu banyaknya dari apa? Dari jin dan manusia. Yang kayak mana jin manusianya? Kan itu, tunjukkan ya. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak memahami ayat-ayat Allah. Ibu, jamaah sekalian dan pemirsa di luar. Nah, sudahkah kita punya hati untuk memahami ayat Allah? Sudahkah kita memahami? Ibu jamaah dan stadion ini artinya sudah pernah baca Quran? Bu, sudah memahami atau belum? Berarti belum kita melaksanakan maunya Allah ketika kita memahami ayat Allah. Lanjutkan aja. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Sudahkah kita melihat mata kita, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah? Ya. Baik Ustadz, ini sampai terpana ya, diingatkan kita bahwa kita punya penglihatan, pendengaran, hati. Tapi apakah kita sudah pandai merasa, mendengar, dan melihat ayat-ayat Allah gitu ya? Kita lanjutkan dan dibuka juga ya untuk jemaah yang mau bertanya. Kita jeda dulu, dan kepada pemirsa di rumah tetap bersama kami di acara Sentuhan Kolbu.
Baik, terima kasih untuk pemirsa TVRI di Ruang Sentuhan Kolbu masih bersama Anda dengan narasumber Kiai Haji Fauzan Thohir SOSI. Ada Abu Riza juga dan tema kita terkait dengan nikmat yang pertama kali disyukuri bersama jamaah dari Majelis Taklim Masjid Baitul Salam Ngebel Gede, Nagreg Sleman, Yogyakarta. Bu, sampai ini ya suara ustadznya lirih banget. Kita berusaha untuk memahami apa yang disampaikannya. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan Ibu. Mikrofonnya sudah disiapkan, minta tolong. Ya, silakan ya Bu ya. Dengan Ibu siapa? Langsung pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Ustadz, kaitannya dengan ayat-ayat tadi ya, nikmat yang pertama kali kita syukuri yaitu nikmat kita sebagai muslim, yang tadi ayat-ayatnya sudah disebutkan. Nah, yang terjadi sekarang ini di Indonesia, perkembangan Islam di Indonesia banyak pengaruh yang memungkinkan untuk menyesatkan kita. Padahal kita ayat-ayat sudah jelas di situ. Lah, sikap kita bagaimana untuk hal seperti ini supaya kita tidak terjerumus? Mungkin itu Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, Bu? Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Rahayu. Ibu Rahayu. Terima kasih Ibu Rahayu. Kita minta Ustadz untuk menjelaskannya karena ya, kita punya sempurna alhamdulillah gitu, tapi tidak dipergunakan dengan sebagaimana mestinya. Berarti kita masih belum bersyukur. Belum lagi katanya pengaruhnya cukup banyak sekali. Apa nih sebagai benteng yang harus kita lakukan? Pemirsa sekalian, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, apa benteng kita? Ya kan, ketika pengaruh masuk dari pendengaran, penglihatan dan hati, kembali ke Al-Quran, ke aturan Allah. Kita kembali ke aturan Allah. Ya kan? Kenapa kata Allah? Coba buka aja di surat 3:109. Karena kita lupa. Kita biasa ketika kita punya masalah, punya pengaruh, punya kehidupan, apapun permasalahan kita di dunia ini, kita langsung kembali kepada manusia. Ya kan? Salah tidak. Tapi selama ini yang kita sebut Allah gitu kan, harusnya dikembalikan kepada Allah dulu, baru kepada manusia. Nanti Allah tunjukkan manusia yang mana yang harus memberikan petunjuk kepada kita. Maka kembalikan urusan itu pertama kali kepada Allah. Kalau Ibu kembalikan urusan kita kepada Allah, jelas akan Allah bimbing. Coba baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi. Dan kepada Allah dikembalikan segala urusan. Jadi kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, ya kan? Ingin selamat dalam dunia ini, kita kembalikan urusan kita kepada apanya? Kita kembalikan kepada Allah. Kepada apanya? Kalau saya berbeda pendapat dengan Ibu, kita lihat di masyarakat berbeda, ya kan? Nah, yang kita kembalikan kepada apanya? Kepada Allah itu. Kita lihat ayatnya, ya kan? Buka aja Bu, surat 4, 59 ya. Surat 4 An-Nisa 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman pada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Lebih baik akibatnya. Berarti kita kembali ke apa? Ke Allah, yaitu Al-Quran. Maka cahaya Al-Quran adalah sebuah cahaya. Muhammad diturunkan Quran itu ibaratkan cahaya, obor. Kita lihat ayatnya, surat 4 An-Nisa 174. Maka Allah turunkan cahaya yang terang benderang, itu Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhannya, Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang Al-Quran. Berarti cahaya hati kita, cahayai pendengaran kita, cahayai penglihatan kita, cahayakan di hati kita dengan apa? Al-Quran. Nawir qulubakum bil Quran. Maka ada istilah terangi rumahmu dengan Al-Quran. Karena Quran sebagai pedoman dalam hidup ini. Surat 45 ayat 20. Jadi ketika manusia keluar dari Al-Quran, maka hidupnya nyasar. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia.
petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Jadi Al-Quran itu pedoman manusia, petunjuk, rahmat bagi kaum yang meyakini. Nah, artinya pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita, tangan kita, ya kan, semuanya kita gunakan untuk memahami, membaca, mempelajari, memahami Al-Quran. Setelah memahami, melaksanakan rasa bersyukur kita. Setelah kita paham, melaksanakan, kita coba untuk membersihkan kepada tetangga. Seperti itu. Baik. Itulah arti makna bersyukur. Baik Ustaz, ada lagi yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oh enggak. Ustaz, sebagai sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya, begitu ya. Bagaimana kita bisa mengoptimalkan, memanfaatkan, karena tadi punya penglihatan, pendengaran, artinya harus mendengar ayat-ayat Allah gitu ya, merasa juga. Nah, seperti apa sikap-sikap yang harus kita lakukan? Banyak sih sebenarnya hal yang baik yang harus dilakukan gitu. Prioritas bahwa nanti akan berkaitan dengan bahwa kita sudah mensyukuri nikmat yang pertama kali harus disyukuri, yang tadi sudah disampaikan, penglihatan, pendengaran, dan hati. Karena kemarin sempat minggu yang lalu bahwa kita tidak hanya bisa hanya membaca saja, tapi harus juga memahami dan mengamalkannya, begitu. Silakan Ustaz. Jadi bagaimana di sisa hidup kita ini yang dipertanggungjawabkan oleh Allah, pendengaran, penglihatan, hati. Maka kita gunakan pendengaran, penglihatan, hati, rasa bersyukur kita. Melihat orang susah yang kita lihat, apa yang harus kita lakuin? Bu, ketika kita melihat orang susah, ngapain? Diomelin, lo orang miskin lo. Apain bikin susah orang? Oh, siapa yang belum melihat orang miskin? Dibantu. Itu penglihatan bermanfaat, ya kan? Terus kalau ada tetangga, tolong dong, tolong saya, didengar, ya kan? Ada orang teriak, tetangga kita minta tolong, biarin aja, gue pikirin, ya kan? Dia juga nggak pernah ngurusin saya. Berarti kita tidak menggunakan pendengaran kita. Kita buka pintu kita lihat, loh, ada orang minta tolong, tolongin. Itu berarti kita menggunakan pendengaran kita sebagai manusia yang baik. Nah, dari hasil pendengaran, penglihatan dirancang dengan hati, maka timbullah kepikiran. Nah, orang yang menggunakan pendengaran, penglihatan, hati, pikirannya kayak mana? Langkah pikirannya kayak mana? Nih, Ibu renungin satu ayat ini, dan ini menjadi pelajaran buat kita. Surat 3 Al-Imran 190 191, ya kan? Pendengaran, penglihatan, hati menghasilkan pola pikir. Pikiran kita apa dalam Quran ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Berakal, orang yang berpikir. Setelah hasil pendengaran, penglihatan, hati, maka dia mulai berpikir, berakal. Bagaimana fungsi orang yang bersyukur, yang Mbak tanya tadi, pendengaran, penglihatan, hati, orang yang berakal, ini fungsinya. Dan ini menghasilkan buah karya yang luar biasa, nanti kita lihat. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri. Berdiri, dia ingat Allah. Ingat apanya dengan Allah? Kan gitu. Ingat Allah, berdiri. Bisa sembahyang? Nggak bisa. Berdiri sedang apa? Bisa memikirkan, oh ini ada pohon jatuh. Sambil tegak dia, bantuin. Ingat Allah sambil berpikir. Terus? Atau duduk? Duduk pun dia ingat Allah. Kita, ibu-ibu sekarang duduk nih. Dan ingat Allah. Walaupun nggak nyebut nama Allah. Terus? Atau dalam keadaan berbaring. Atau juga ibu sedang berbaring, berbaring ingat Allah. Nah, pertanyaan, ingat Allahnya apa? Apakah ingat Allahnya alif lam lam ha yang di masjid? Atau kan Allah seperti itu? Coba, ibu tanya, Allah itu siapa? Kalau kita ingat Allah, kita harus tahu siapa Allah. Kalau saya ingat membawa acara ini, saya harus tahu siapa Mbak ini sebenarnya. Bukan karena namanya saya sebut terus, nama Mbak ini saya cinta. Nggak tahu. Tapi cinta itu siapa? Ini apa? Nah, ketika kita mengingat Allah, yang kita ingat Allah itu apa? Di ayatnya. Kalau ibu sering ingat Allah, pasti ibu akan neteskan air mata. Allah itu siapa? Itu pun ditanyakan oleh sahabat kepada Nabi. Surat 6 Al-An'am ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah, kepunyaan Allah. Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Jadi apa?
Allah itu mengatasdirikannya. Kasih sayang. Jadi yang ibu ingat sambil tegak, duduk, berbaring dalam bentuk apa? Kasih sayang. Ketika ibu mengasuh anak ibu sedang apa? Kasih. Ketika sayang. ibu masak dengan masakan untuk suami dengan ikhlas, dengan apa? Kasih sayang. Ketika ibu sambil duduk, sambil mendengarkan aturan-aturan Allah sedang apa? Kasih sayang. Nah, inilah orang-orang yang selalu ingat Allah sambil tegak duduk dan berbaring, yang menghasilkan buah karya yang luar biasa. Lampu, ya kan? Telepon, itu hasil orang-orang yang selalu bersembunyi dengan Allah. Baik, terima kasih. Yang paling penting adalah empati berarti ya. Saling peduli. Sayang sekali waktunya sudah habis nih Ustadz, jadi kita nggak bisa melanjutkan. Mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa melanjutkan kembali. Terima kasih kepada Ustadz Kiai Haji Fauzan Thohir SOSI sebagai narasumber di sore hari ini. Abu Riza, terima kasih. Terima kasih untuk ibu-ibu dari masjid, ibu dan bapak ya, dari Majelis Taklim Baitul Salam Ngebel Gede, Ngaklik, Sleman, Yogyakarta. Dan sore hari ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk busana yang saya pakai, Ana Gata Indonesia yang ada di Jalan Gambir Anom, Gang Arjuna nomor 2, Jalan Kaliurang, kilometer 7,8 Yogyakarta. Mudah-mudahan kita punya telinga tapi untuk mendengar yang baik-baik, kita punya penglihatan untuk melihat yang baik-baik, dan kita punya hati untuk pintar merasa. Mudah-mudahan bermanfaat kebersamaan kita sore hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.